Untuk menyingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk acara pembukaan, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita panjatkan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan informasi mengenai peraturan yang harus dilakukan oleh seluruh peserta dalam acara webinar kali ini. Yang pertama, dilarang meninggalkan Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta dimohon untuk mengaktifkan video selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta seminar diharapkan join dengan menggunakan nama asli, bukan nama perangkat ataupun nama institusi. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan suara, mute mikrofon, selama proses seminar berlangsung. Yang kelima, pada sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, underscore, pertanyaan, atau juga bisa langsung raise hand. Baik, yang terakhir, seluruh peserta akan diberikan e-sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta sudah mengisi registrasi pada seminar kali ini dan juga peserta mengisi link feedback yang akan dibagikan pada akhir acara nanti. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh founder dari Komunitas Muda Inspiratif, yaitu Kak Kurnia Permatasari. Untuk Kak Indah, apa udah siap? Sudah, Kak Anas. Oke, Kak, silahkan. Oke, terima kasih, Kak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara seminar pada malam hari ini. Saya Kurnia, selaku founder Komunitas Muda Inspiratif, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti acara seminar pada hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber, Kak Yasmin, serta kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara pada malam hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada sponsor acara ini, yaitu Ines Kosmetik, serta para media partner yang turut mensukseskan acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Setelah acara ini, kami akan mengadakan berbagai seminar dengan tema-tema yang menarik yang lain. Oleh karena itu, pantau terus IG kami, @komunitasmudainspiratif, dan jangan lupa ikuti acara-acara kami selanjutnya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Kurnia Indah Permatasari telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Oke, selanjutnya yaitu sambutan dari pihak sponsor kita, yaitu dari Ines Kosmetik, kepada Kak Muspita. Gimana? Apa sudah siap? Halo, Kak Muspita. Ya, halo Kak Anas. Oke, Kak. Silakan, Kak. Halo. Oke. Ya, terima kasih kepada Kak Anas ya, dan terima kasih juga kepada Kak Kurnia Permatasari dan juga narasumber kita, Kak Yasmin. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia Komunitas Muda Inspiratif dengan tema Kiat Menjadi Milenial Produktif. Dan terima kasih juga kepada seluruh para peserta webinar hadir pada malam hari ini. Perkenalkan ya, pasti sebagian ada yang sudah kenal ya. Nama saya Muspita Sari, perwakilan dari Ines Medan. Ines adalah brand lokal yang didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur, berproduksi semenjak tahun 1998 dan tentunya sudah eksis selama 23 tahun. Produk kita sudah memiliki BPOM, mengantongi sertifikat MUI dan juga berlabel halal. Produk kita terdiri skincare di mana pandemi
Terus yang mencet Penny, iya kata Penny bangun udah aja gitu kasih Penny menurut kasih Penny lah. Terus ngomong ke Penny halusnya. Kita mempunyai perawatan wajah seperti facial care dan juga selanjutnya dekoratif cantik dan panitia yang ingin mengkoleksi produk kita seperti bedak padat, blush on, eyeshadow care untuk perawatan badan seperti hand and body lotion, body wash, dan juga body scrub. Yang ingin mengkepoin lagi bisa kunjungi www.ines.co.id atau download aplikasi My Ines di Play Store. Yang ingin berbelanja online, e-commerce-nya Lazada, blibli.com, Tokopedia, dan juga Shopee. Yang ingin berbelanja langsung bisa kunjungi outlet-outlet Ines terdekat di wilayahnya masing-masing di seluruh Indonesia ya. Demikian kata sambutan dari saya dan terima kasih kepada Panitia Komunitas Muda Inspiratif yang selalu memberi kepercayaan kepada Ines Kosmetik untuk mensupport acara webinar ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu, sukses buat kita semua. Terima kasih dan saya kembali. Oke, Kak. Terima kasih atas sambutannya ya, Kak. Dari tadi sambutan, baik. Itu tadi dua sambutan yang disampaikan oleh founder dari Komunitas Muda Inspiratif dan juga dari pihak sponsor kita, yaitu Ines Kosmetik. Oke, memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya-jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, nantinya bisa melampirkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan atau juga bisa langsung raise hand lalu on mic. Oke. Sebelum pemaparan materi akan saya bacakan mengenai CV dari Kak Yasmin Putri. Oke. Yasmin Kusuma Putri dengan tempat tanggal lahir Boyolali 15 September tahun 2000 dengan alamat di Bumi Singkil Permai 2, Blok C nomor 2, RT 6 RW 11 Singkil, Karanggenang, Boyolali, Jawa Tengah. Beragama Islam dan memiliki hobi menyanyi, menulis, dan juga membaca. Dalam pendidikannya, Kak Kusuma Putri ini dari tahun 2004 sampai 2006 di TKPTW 1 Boyolali, melanjutkan studi di SD Negeri 1 Boyolali, di SMP Negeri 1 Boyolali, SMA-nya di SMA Negeri 1 Boyolali, dan yang terakhir dari tahun 2018 sampai sekarang di Politeknik Kesejahteraan Sosial Kemensos RI. Untuk mengenai pengalaman organisasi bisa dilihat lumayan banyak organisasi yang telah diikuti oleh Kak Yasmin, seperti Menwa Poltekos Bandung dari tahun 2018 sampai sekarang dengan posisi sebagai Provos, di UKM Bahasa Poltekkes Bandung di tahun 2018 sampai sekarang sebagai anggota, di UKM Lanterha Poltekkes Bandung tahun 2018 sampai sekarang sebagai wakil ketua, dan juga Forkom Kasih Jawa Barat dari tahun 2019 sampai sekarang sebagai anggota. Mengenai prestasi, dari tahun 2011 hingga 2014, setidaknya ada 3 kejuaraan yang telah dimenangkan oleh Kak Yasmin. Lanjut di 2016 juga terdapat 3 prestasi. 2018, 2019 juga terdapat ada 6 dengan yang terakhir sebagai top 10 finalis Fix Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan Indonesia tahun 2019-2020. Nah, di tahun 2020 nih, Kak Yasmin memiliki banyak sekali prestasi. Mulai dari peraih beasiswa mahasiswa berprestasi Poltekkes Bandung, Kemensos RI pada tahun 2018 sampai sekarang, menjadi top 12 Putri Pendidikan Jateng Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020, dan juga Kak Yasmin juga menjadi partisipan dan delegasi Indonesia di IGN Model United Nations Batch 6, dan juga menjadi delegasi Indonesia di International Conference Model United Nations by IMON. Nah, di tahun 2021 ini, Kak Yasmin menjadi mentor Komunitas Muda Inspiratif, menjadi pemateri webinar session 1 and 3 oleh sahabat CPNS, yang ketiga menjadi tentor bimbingan sahabat CPNS,
Dan yang terakhir menjadi tentor bimbingan online Catur Negara Indonesia. Nah, untuk yang ingin tahu mengenai kontak person dari Kak Yasmin Kusuma Putri, mungkin bisa di scroll up, Kak Operator. Ya. Oke. Lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu langsung pemaparan materi oleh Kak Yasmin. Oke, halo Kak Yasmin. Halo Kak Anas, halo teman-teman semua, selamat malam. Oke Kak, sudah siap untuk memaparkan materi, berbagi ilmu dengan teman-teman kita sekalian? Insya Allah sudah siap. Oke Kak, untuk menyingkat waktu, silakan ya Kak, silakan dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Komunitas Muda Inspiratif. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Komunitas Muda Inspiratif maupun Ines Kosmetik yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatannya pada webinar kali ini. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Kak Anas tadi selaku moderator yang telah memandu jalannya acara webinar kali ini. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua di sini yang sudah berkenan dan berpartisipasi untuk mengikuti webinar mengenai kiat-kiat menjadi milenial produktif. Perkenalkan kembali, saya Yasmin Kusuma Putri. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan mahasiswi semester 6 dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang berasal dari Boyolali atau juga ada dari Bandung. Salam kenal untuk teman-teman semua di sini. Menjadi sebuah kehormatan juga bagi saya dipercaya menjadi salah satu pemateri dalam webinar yang diselenggarakan oleh komunitas yang sangat luar biasa, yaitu Komunitas Muda Inspiratif. Dan semoga teman-teman di tempat tinggalnya masing-masing atau di daerahnya masing-masing saat ini selalu diberkahi kelancaran, kemudahan, dan juga kesehatan, walaupun kita saat ini masih tetap dalam kondisi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Baik, mungkin acara kali ini kita sifatnya sharing secara terbuka saja ya teman-teman semua. Saya juga ingin nanti mendengar apa saja sih yang teman-teman ketahui tentang produktivitas, tentang bagaimana kontribusi kita sebagai generasi Indonesia, termasuk generasi milenial. Nah, kita akan membahas bersama-sama, kita saling berbagi informasi dan berbagi ilmu. Baik, nah sebelum kita masuk ke materi inti, saya mungkin ingin tahu dulu nih, apa sih persepsi dari teman-teman semua? Silahkan teman-teman bisa berkomentar di room chat yang teman-teman ketahui tentang generasi milenial. Silahkan untuk teman-teman yang ingin berpendapat, sertakan pendapat teman-teman tentang apa sih yang teman-teman ketahui tentang generasi milenial, atau juga mungkin teman-teman bisa berkomentar kenapa milenial itu harus menjadi generasi yang produktif untuk bangsa kita Indonesia. Oke, sudah banyak jawaban yang masuk dari teman-teman semua. Terima kasih. Oke, bisa next slide, operator. Nah, ini yang menjadi salah satu pertanyaan bagi kita. Sejatinya siapa sih generasi milenial dan kenapa saya mengangkat topik kiat-kiat menjadi milenial produktif? Nah, kita bisa lihat di next slide. Oke, jadi generasi milenial itu tidak serta-merta ya teman-teman menjadi satu-satunya generasi yang hidup dan bertumbuh di negara-negara yang ada di dunia ini. Tentunya ada progres dan ada perkembangan generasi-generasi dari zaman ke zaman. Nah, teman-teman bisa lihat di screen bahwa di sana ada yang namanya generasi baby syndrome. Nah, itu dinamakan sebagai generasi yang mana masih berorientasi terhadap etos kerja yang tinggi, orientasinya masih berada pada pekerjaan pemerintahan, kemudian persepsi, perspektif, cara pandang orang-orang tersebut masih berada pada cara pandang yang tradisional. Kemudian di perkembangan berikutnya diikuti oleh yang namanya dengan generasi X. Nah, ini adalah generasi pada tahun 1960-an atau sampai 1970-an ya teman-teman di sini. Dan generasi ini sudah sedikit mengalami perubahan dari segi perkembangan cara pandang, cara pikir, kemudian cita-cita yang ingin diraih, kemudian inovasinya pun juga sudah sedikit berkembang, lebih maju tentunya dengan generasi
sebelumnya. Dan setelah itu diikuti lagi nih, berkembang kembali generasi yang dinamakan sebagai generasi milenial, teman-teman. Nah, ini mungkin untuk merefresh kembali ingatan kita bahwa kita yang lahir di tahun 1990-an sampai tahun 2000-an itu tergolong sebagai generasi milenial. Nah, di sana teman-teman bisa lihat juga di screen bahwa generasi milenial adalah generasi yang mana penuh dengan kreativitas, dengan inovasi, punya cita-cita dan harapan yang tinggi. Nah, tentunya juga punya banyak sekali hal-hal yang menjadi cita-cita mereka. Nah, itu adalah generasi yang sifatnya sudah futuristik atau juga sudah visioner. Lalu diikuti lagi nih teman-teman, ternyata setelah adanya perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi serta adanya revolusi industri, ada yang namanya generasi Z dan juga generasi Alpha. Nah, ini tentunya adalah generasi yang lahir pada tahun 2000-an ke atas. Nah, dua generasi ini adalah generasi perkembangan terbaru nih teman-teman, di mana sudah banyak sekali perubahan dan percepatan atau akselerasi. Cara pandang mereka, cara menggunakan teknologinya pun juga sudah berbeda. Dulunya mungkin saat di zaman Bapak Ibu kita atau juga nenek moyang kita itu masih tergolong ke generasi paling awal tadi teman-teman. Masih belum terlalu mengenal teknologi yang canggih seperti saat ini, menggunakan alat-alat pun juga masih terbatas. Tapi sekarang kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita nih teman-teman. Ternyata di era sekarang, apalagi kita sekarang hidup dan juga berkembang di revolusi industri 4.0, tentunya sudah banyak sekali perkembangan yang muncul, sudah banyak sekali perkembangan yang hadir pada sendi-sendi kehidupan kita. Bisa kita ambil contoh dari segi perkembangan TIK atau teknologi informasi komunikasi, teman-teman. Kita sudah berada di kehidupan dunia yang mempergunakan atau menuntut kita menggunakan gadget, atau juga menggunakan sosial media, atau juga berinteraksi antara orang yang satu atau antara teman kita atau dengan saudara dan kerabat bisa dijangkau dengan teknologi-teknologi yang canggih. Nah, kemudian dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, sekarang pun sudah banyak sekali platform pendidikan, kemudian sudah ada e-commerce yang bisa kita akses tentunya untuk mempermudah kehidupan kita. Oke, bisa next slide. Nah, sekarang kita perlu kenalan dengan milenial Indonesia karena saat ini kita hidup dan tinggal di negara Indonesia, salah satu negara kepulauan terbesar di dunia ya teman-teman, dengan jumlah penduduknya yang juga padat. Tentunya Indonesia diperkirakan pada tahun 2030 sampai 2045 menjadi Indonesia emas atau juga mendapatkan bonus demografi. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa milenial Indonesia itu tipe-tipenya seperti apa sih? Nah, saya rangkum dari poin-poin tersebut bahwa yang pertama, cita-cita dan harapan milenial Indonesia itu sangat tinggi. Orientasi mereka adalah pada achievement oriented, di mana apa yang mereka raih akan mereka pergunakan sebaik mungkin untuk memperoleh keberhasilan mereka, masih memiliki jiwa-jiwa idealisme, atau juga masih memiliki harapan-harapan yang sangat tinggi, ekspektasi yang sangat tinggi dari kita semua. Nah, tentunya itu tidak bisa untuk kita hindari kan teman-teman sebagai generasi milenial. Kemudian yang kedua, jiwa untuk mengembangkan dirinya pun juga sangat tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa milenial itu erat kaitannya dengan agent of change, dengan agent of development. Oke, bisa next slide. Nah, di sini juga ada banyak sekali ilustrasi-ilustrasi yang teman-teman bisa lihat di dalam slide dari segi kecanggihan teknologi atau mempergunakan media, entah itu media sosial, media cetak, atau juga platform informasi lainnya. Generasi milenial itu sudah sangat mengenal sekali kemajuan teknologi tersebut. Digunakan untuk apa? Untuk memudahkan mereka mengerjakan tugas, untuk mereka mengakses informasi, berelasi. Bahkan saat ini kita bisa melakukan webinar melalui Zoom meeting juga salah satunya adalah dampak dari kemajuan dan globalisasi tadi yang bisa kita manfaatkan nih teman-teman sebagai salah satu bagian dari generasi milenial. Oke, bisa next slide lagi. Nah, jadi
dari apa yang sudah saya berikan gambaran tadi ke teman-teman semua tentang milenial, bahwa menurut Wikipedia, milenial itu adalah kelompok demografi setelah generasi X. Tadi sudah ada deskripsi atau tabel perubahan dan perkembangan generasi ke generasi ya teman-teman, bahwa generasi milenial ini adalah mereka yang lahir pada awal tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Nah, di sini adalah awal mula atau bisa dikatakan sebagai tonggak awal nih, perubahan zaman yang berproses dengan begitu cepatnya, atau perkembangan pola pikir, pola hidup, dan juga bagaimana untuk menghadapi bidang-bidang kehidupan, mulai dari politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan lain sebagainya, itu sudah mengalami akselerasi yang luar biasa. Oke, lanjut. Nah, kalau kita berbicara tentang generasi milenial, tentunya tak lupa dengan fenomena saat ini bahwa sudah muncul kembali generasi baru, generasi yang lebih up to date. Istilah kerennya adalah generasi Z di Indonesia, di mana generasi ini lahir pada kurun waktu sekitar 1995 sampai 2010. Di sana teman-teman bisa lihat ada banyak sekali keunggulan nih atau juga karakteristik dari generasi Z. Dari segi akses informasi tentunya sudah lebih up to date. Dari segi bagaimana mereka mengelola atau manajemen keuangan, bagaimana mereka mencari hiburan. Nah, sekarang sudah banyak sekali platform media yang menyediakan hiburan, terutama hiburan-hiburan online, misalkan YouTube atau juga melalui Instagram, Facebook, Twitter. Nah, itu menjadi hiburan yang khususnya adalah suatu kebutuhan penting di zaman sekarang. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka kita juga akan ketinggalan zaman. Jadi bisa dikatakan bahwa kemajuan teknologi itu di satu sisi sebagai sebuah tuntutan atau juga kebutuhan, tapi di satu sisi juga sebagai cara kita untuk mengembangkan diri. Oke, bisa lanjut. Nah, ini adalah pertanyaan penting dalam webinar kita kali ini. Kenapa sih milenial harus produktif? Jawabannya adalah bahwa milenial adalah generasi yang erat tadi kaitannya dengan agent of change atau agen perubahan dan agen pengembangan atau agent of development. Sehingga generasi ini adalah generasi dengan jiwa self improvement yang sangat tinggi. Itulah yang mendasari mengapa milenial itu harus menjadi generasi yang produktif. Nah, bahkan sudah ada penelitian atau research pada tahun 2015 bahwa sekitar kurang lebih 94% generasi milenial itu memiliki jiwa pengembangan diri, jiwa untuk memprogres diri mereka, jiwa untuk meningkatkan kapasitas diri mereka tergolong cukup tinggi. Digunakan untuk apa? Untuk menjadi investasi diri mereka, kemudian untuk menjadi cambuk bagi diri mereka agar bisa berprestasi, bisa berkontribusi, dan juga bisa berperan bagi lingkungan di sekitar mereka. Nah, selain itu, dengan adanya self-improvement ini juga akan menjadi salah satu fakta bagi generasi milenial di mana mereka telah berhasil menjawab tantangan-tantangan yang ada, atau juga mereka bisa men-challenge diri mereka, atau juga bisa memberikan pengaruh-pengaruh atau virus-virus positif bagi lingkungan sekitar mereka. Nah, oleh karena itu, dengan adanya self-improvement, saya yakin bahwa teman-teman semua di sini, terutama para generasi milenial, punya jiwa self-improvement yang sangat tinggi. Punya kemauan, punya bakat, punya minat yang sangat luar biasa. Tapi semua itu tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa terasah dengan baik kalau kita tidak memanfaatkannya juga dengan sebaik mungkin. Jadi itulah alasan kenapa kita harus menjadi generasi yang produktif. Lanjut. Nah, saya punya ada beberapa tips dan trik untuk teman-teman semua. Mungkin ini bisa diterapkan oleh teman-teman atau kita saling belajar bersama, berproses bersama. Bagaimana sih caranya untuk menjadi milenial produktif? Kiat-kiatnya seperti apa? Nah, simpel saja teman-teman, ada beberapa langkah yang bisa teman-teman ikuti. Ada 6M atau juga 6 langkah pintar atau 6 smart ways. Yang pertama adalah teman-teman tentukan dulu nih visi misi dari teman-teman yang realistis. Tentunya harus bisa
memilih rencana atau rancangan untuk masa depan teman-teman secara realistis. Realistis di sini artinya adalah bahwa teman-teman tetap harus memahami situasi, kondisi, kemampuan dari teman-teman semua. Kemudian teman-teman sudah punya make to-do list atau juga sudah punya jadwal-jadwal, kemudian sudah punya planning untuk nantinya teman-teman bisa menghadapi masa depan teman-teman tuh mau dibawa kemana sih? Nah, seperti itu. Teman-teman nantinya mau jadi apa? Teman-teman nantinya mau bagaimana melangkah ke depannya, menyusun kehidupan tuh seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah perbanyak dan perluas akses informasi. Berdasarkan pengalaman saya, semakin kita luas mengakses informasi, semakin kita mendapatkan banyak informasi, mulai dari suatu bidang atau bahkan bidang-bidang lainnya yang kita punyai atau menjadi salah satu bakat minat kita, maka disitulah kunci dan juga jalan bakat kita akan semakin terasah dan diri kita bisa menjadi orang yang produktif. Kita bisa ambil contoh, teman-teman. Misalkan kita punya bakat di bidang menyanyi atau menulis. Tentunya kalau kita punya niat, kita sudah punya visi ke depannya, kita mau menjadi penulis yang hebat nih, kita mau jadi penyanyi yang hebat. Apa sih yang perlu kita lakukan selanjutnya? Adalah mencari informasi. Kita belajar, kita berbagi pengalaman dari orang yang satu, dari teman-teman kita, dari kerabat kita yang punya hobi yang sama mungkin, punya bakat minat yang sama, dari sana kita bertukar informasi. Apa saja sih yang menjadi kendala, apa saja sih yang menjadi keunggulan saat kita menekuni bidang tersebut. Karena semakin banyak kita memperoleh pengalaman dan informasi, itu akan menjadi salah satu kunci kesuksesan seseorang bisa mengasah potensi dirinya dengan optimal. Kemudian yang ketiga nih, juga ada cara agar kita bisa produktif, yaitu dengan mengasah diri dengan kreativitas dan inovasi. Saya yakin 100% bahwa teman-teman semua di sini tentunya punya kreativitas, punya inovasi yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, kreativitas, inovasi tadi tidak bisa berjalan dengan baik kalau teman-teman tidak mengenali sejak dini. Kalau teman-teman tidak bisa mengasah dan juga meneruskan kreativitas dan inovasi yang sudah tertanam dalam jiwa atau diri teman-teman semua di sini. Perbanyak relasi yang positif karena itu juga bisa memperluas koneksi kita, juga bisa semakin mengasah kreativitas. Kita bisa ambil contoh, kreativitas dalam bidang kesenian atau bidang seni. Nah, semakin banyak kita bergaul dengan orang-orang yang punya kompeten di bidang kesenian, atau juga kita berguru dengan orang-orang hebat, atau juga kita saling belajar bersama, maka dengan sendirinya pun secara perlahan kreativitas, inovasi itu akan tumbuh dan muncul. Karena apa? Karena ada niat, karena ada motivasi dari dalam diri kita. Dan ditunjang dengan lingkungan pergaulan yang positif. Lalu hal keempat yang bisa teman-teman lakukan juga adalah buatlah manajemen diri sebaik mungkin. Manajemen ini meliputi pola hidup kita sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur, lalu sampai tidur kembali, kita harus bisa membiasakan diri agar setiap hari kita itu berharga, teman-teman, agar ada value-nya. Nah, itu adalah salah satu hal yang juga menjadi motivasi saya untuk bisa setidaknya sedikit demi sedikit berkontribusi untuk diri saya dulu, kemudian berkontribusi kembali bagi lingkungan sekitar kita. Karena itu dimulai dari hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana. Dan yang selanjutnya adalah dengan kita mempelajari hal-hal baru, keluar dari zona nyaman kita. Yang tadinya mungkin hobinya rebahan, yang tadinya mungkin hanya melakukan hal itu saja, tapi apa salahnya kita melakukan hal-hal baru yang bisa menjadi poin plus untuk kita. Misalkan kita tadinya sebenarnya tidak punya ketertarikan nih di bidang musik, tapi karena adanya niat, kemudian kita men-challenge diri kita, menantang diri kita keluar dari zona nyaman tersebut, maka insya Allah hal tersebut juga bisa menjadi kelebihan diri kita. Dan yang terakhir adalah dengan kita selalu menanamkan diri untuk achievement and positive thinking oriented. Artinya, kita memang menjadi generasi milenial yang punya jiwa-jiwa idealis, punya harapan yang sangat tinggi terhadap sesuatu hal. Saya juga pernah merasakan hal tersebut. Tapi kita juga harus
membarengi hal tersebut atau achievement oriented itu harus dibarengi dengan adanya positive thinking. Kalau kita sudah melakukan sesuatu hal atau apapun itu dengan dibarengi positive thinking atau berpikir secara positif terhadap segala hal, maka output yang kita berikan pun atau output yang akan kita peroleh juga menjadi output yang positif. Layaknya kita memberi orang sebaik mungkin. Nah, insya Allah tentunya akan adanya suatu timbal balik atau adanya feedback alamiah, di mana kita memberi orang sebaik mungkin dan nantinya kita juga akan menanam dan juga menuai hal-hal yang baik pula. Sehingga inilah salah satu kunci kenapa generasi milenial harus achievement and positive thinking oriented. Dan ada sedikit quotes bahwa let today be the start of something new. Artinya adalah jadikan setiap harimu adalah awal dari sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Next slide. Nah, hadapi segala rintangan, pokoknya jangan pernah menyerah, jangan pernah hilang harapan, karena apa? Ketika kamu masih punya harapan, disitulah kamu masih memiliki masa depan. Karena apa? Karena hidup itu adalah bagaimana kita belajar, bagaimana kita berjuang, dan bagaimana kita berproses. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Anas selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yasmin, sebuah materi yang luar biasa pada malam hari ini. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung kirim di kolom chat ataupun raise hand ya. Oke. Baik, sebentar ya, saya pilih pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Niketut Linda Oktarian, Kak. Izin bertanya, seperti yang Kakak katakan tadi, bahwa kita sebagai generasi muda harus bisa memanajemen diri dengan sebaik mungkin dan mencari relasi. Namun, apakah ketika kita memasuki bangku kuliah dan kita selalu saja terfokus pada kuliah saja, kita tidak ikut organisasi ataupun kepanitiaan lainnya, atau bisa dikatakan kita ini mahasiswa kupu-kupu, apakah itu termasuk ke dalam produktif, Pak? Karena menurut saya ketika mahasiswa itu hanya kuliah pulang dan tidak ikut organisasi atau kepanitiaan lainnya, itu tidak termasuk produktif. Mohon penjelasannya, Kak. Terima kasih banyak. Iya, gimana? Silakan dijawab, Kak Anas. Iya, silakan dijawab, Kak. Oke, terima kasih Kak Anas sudah membacakan pertanyaannya. Terima kasih juga tadi kepada Kak Niketut Linda ya, Kak ya. Iya, Kak, benar, Kak. Oke. Mungkin pertanyaannya dari Kak Niketut Linda tadi adalah berkaitan dengan gimana sih manajemen diri dan juga menjadi milenial produktif. Kaitannya seperti apa? Nah, apakah mahasiswa, ini konteksnya berarti seorang mahasiswa ya Kak ya, orang yang mana hanya terfokus dengan kuliahnya saja tanpa dia memperhatikan self-improvement tadi, pengembangan dirinya, contohnya ikut organisasi, kemudian ikut kegiatan tambahan lainnya, itu dikatakan mahasiswa kupu-kupu. Nah, sebenarnya hal tersebut itu bergantung dari diri kita dulu masing-masing. Mindset kita seperti apa, strategi hidup seseorang atau setiap orang itu menurut saya berbeda-beda. Karena hidup itu adalah pilihan, life is a choice. Tinggal kita bagaimana mengorientasikan pikiran kita, apakah kita menjadi orang yang ingin mengubah kehidupan kita keluar dari zona nyaman, tadi salah satunya poin untuk menjadi milenial produktif, atau kita hanya memfokuskan diri pada satu hal saja. Nah, kalau dari saya sendiri, karena saya adalah salah satu tipe orang yang ingin memperbanyak pengalaman, kemudian memperbanyak kegiatan-kegiatan tambahan lainnya, menurut saya sebagai seorang milenial produktif, alangkah lebih baiknya
kalau kita sudah bisa memanajemen diri dengan baik, berarti artinya kita sudah memegang satu kunci kehidupan kita. Apa kunci tersebut? Kunci itu adalah dengan kita bisa manajemen antara akademis dan juga non-akademis. Sehingga yang saya maksudkan tadi dalam kiat-kiat milenial produktif memanajemen diri dengan baik, artinya kita bisa manajemen diri di segala sisi. Dari pola hidup, dari pola akademik kita, dari pola non-akademis kita. Nah, hal tersebut yang memotivasi diri saya juga sampai saat ini tidak hanya mengikuti perkuliahan secara formal saja nih, Kak Niketut. Tapi kita juga setidaknya hidup di dunia ini jangan hanya stagnan dalam satu hal saja. Kita bisa ikut organisasi, tadi betul sekali yang dikatakan oleh Kak Niketut Linda. Kemudian yang kedua, kita bisa ikut acara-acara, misalkan seperti webinar seperti di malam hari ini. Kemudian yang kedua, kita bisa memperluas relasi melalui event-event yang ada di dunia kampus atau juga di luar kampus, kita ikut organisasi internal, eksternal. Nah, dari sana saya sudah membuktikan bahwa semakin banyak saya mengikuti event, semakin banyak saya punya pengalaman, itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan. Nah, jadi menurut saya mahasiswa yang produktif, milenial produktif itu, dia mampu menjadi generasi yang fleksibel. Tidak hanya dari segi satu sisi, tapi dia bisa menjadi leading di setiap lini kehidupan. Seperti itu, Kak Anas. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kepada Niketut apa ada feedback dari penanya? Apa ada feedback? Baik, terima kasih sebelumnya Kak, karena kebetulan saya sebagai salah satu mahasiswa juga kadang sedikit bingung Kak, apakah kita sebagai generasi yang bisa dikatakan produktif itu kayak kita tuh harus selalu ikut organisasi atau bisa saja kita hanya kuliah pulang seperti itu Kak. Terima kasih jawabannya Kak. Oke, sama-sama Kak. Semoga bisa menjawab ya Kak. Jadi intinya kalau menurut saya pribadi, dari perspektif saya, bagaimana kita bisa pintar-pintar menyeimbangkan kedua hal tersebut. Apa salahnya sih untuk men-challenge diri kita ikut berbagai kegiatan yang lainnya. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Anas. Oke Kak, terima kasih Kak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Dari Alvin. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin. Izin bertanya, bagaimana cara mengoptimalkan skill di masa remaja sedangkan banyak faktor seperti emosi atau bahkan faktor sosial, sehingga hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi seseorang untuk berkembang. Contohnya, ketika seseorang ingin produktif agar dapat menguasai hal yang belum dikuasai, atau mengasah hal yang sudah dimiliki, namun karena lingkungan yang tidak bersahabat, berpengaruh pada perasaan menjadi down. Akhirnya, hal yang ingin dilakukan tidak terjadi. Walaupun mencoba untuk tidak menjadi orang yang bodoh amat, tapi tidak bisa dipungkiri hambatan dari faktor tersebut tetap membuat seseorang dapat terpengaruh. Oke Kak, mungkin langsung bisa dijawab Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini berarti mengatasi atau melawan kendala-kendala atau hambatan ya dalam kita mengasah kemampuan yang sudah kita punyai atau juga kemampuan-kemampuan baru. Ada 3 hal penting yang bisa saya sharing dengan teman-teman semua di sini. Yang pertama adalah kita perlu meluruskan niat kita dulu dari awal dan punya komitmen pada diri kita. Nah, kalau komitmen, ibaratnya kita sudah punya janji dengan diri kita sendiri untuk bertekad mengasah nih, mengembangkan kemampuan dalam diri kita. Misalkan aku punya skill menyanyi. Nah, aku harus berkomitmen. Aku sudah berjanji dengan diriku untuk mengasah skill tersebut dengan sebaik mungkin, jadi nanti kendala atau tantangan apapun bisa aku lewati. Karena mindset, menurut saya itu sangat mempengaruhi bagaimana keberhasilan atau juga kegagalan dari sesuatu hal. Mindset itu juga sangat berkontribusi. Kalau mindset kita sudah positif, mindset kita sudah mengatakan, aku pasti bisa melewatinya, insya Allah ke depannya semuanya akan dilancarkan. Nah itu saya sendiri juga sudah membuktikan terkait dengan mindset, niat, dan juga bagaimana keinginan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kalau misalkan lingkungan kurang kondusif, atau juga ada rasa-rasa dari emosi, kemudian bagaimana
jiwa kita, lalu juga lingkungan sosialnya kurang mendukung, menurut saya tetap konsisten dengan yang sudah kita buat atau sudah kita pilih. Karena salah satu karakteristik generasi milenial yang produktif, generasi milenial yang hebat itu dia mampu atau juga berani mengambil segala resiko dan dia mau menghadapi segala hal. Jadi kita bisa sharing juga dengan teman-teman kita. Baiknya gimana sih kalau kita menghadapi hal seperti ini, atau juga aku harus gimana sih untuk menghadapi masalah kayak gini. Nah, nggak mungkin kan kita hanya mengandalkan diri sendiri, memecahkan persoalan secara mandiri, tapi kita juga sebagai makhluk sosial, menurut saya, kita juga perlu untuk sharing, kita perlu meminta saran dari keluarga terdekat, dari teman-teman terdekat. Gunanya untuk apa? Kita semakin terbuka cakrawalannya untuk kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita tadi. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita mengakses informasi sebanyak mungkin, sedetail mungkin. Kalau kita sudah cinta terhadap segala sesuatu, terhadap suatu hal, pasti kita akan melakukan apapun itu. Nah, itu juga bisa kita terapkan saat kita mengasah bakat kita, kemampuan kita. Apa salahnya juga, apa ruginya kalau kita mencintai itu dengan setulus hati kita. Kalau semuanya sudah berasal atau from our heart, itu akan semakin mendukung perkembangan diri kita juga menjadi manusia yang semakin baik. Jadi intinya adalah dari niat, usaha, serta bagaimana kita bisa menghandle diri kita masing-masing. Seperti itu, Kak Anas. Oke, terima kasih jawabannya, Kak. Oke, dari Alvin, apa ada feedback atau dicukupkan kepada penanya? Oke, sudah jelas. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Isnur Fadila. Pertanyaannya, dalam menjadi milenial produktif, seseorang diharuskan keluar dari zona nyaman. Seringkali kita takut untuk melakukan itu, takut untuk gagal karena sebelumnya pernah melakukan kesalahan dan takut kesalahan itu terulang lagi. Bagaimana cara mengatasi rasa takut itu, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang juga menarik dan luar biasa. Ini adalah pertanyaan bagaimana sih cara kita bangkit dari kegagalan mungkin ya, atau juga kita bisa mencari solusi terbaik saat kita takut akan kegagalan itu terulang lagi. Nah, saya pun atau teman-teman semua di sini pun saya juga yakin pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan itu tidak hanya 1-2 kali saja, tapi bisa berkali-kali. Bahkan orang yang sukses pun dia melewati perjuangan hidup yang sangat berat dan panjang, berliku-liku, dan juga orang tersebut tentunya mengalami beribu-ribu kegagalan atau berpuluh-puluh kali kegagalan. Nah, kalau dari saya sendiri, saya pernah ada pada posisi di beberapa tahun yang lalu, posisi yang menurut saya adalah titik terendah dalam hidup saya. Di mana hal itu sebenarnya adalah salah satu impian besar saya, tapi Tuhan menghendaki hal lainnya, dan rezeki atas apa yang saya cita-citakan tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Nah, itu tentunya salah satu kegagalan juga kan yang hadir di hidup kita. Nah, saat itu apa sih yang saya lakukan untuk bisa keluar dari kegagalan tersebut atau kita bisa mengatasi hal itu? Yang pertama adalah dengan kita merileks diri dulu terlebih dahulu, merefleksikan diri, apa sih yang menjadi penyebab dari kegagalan itu kira-kira? Dulu kekurangan saya tuh apa untuk menghadapi hal tersebut? Kemudian apa sih yang menjadi penyebab utama atas kegagalan itu gitu. Misalkan kita ikut lomba, simpelnya. Saat kita ikut lomba tentunya kita juga sedikit banyak punya harapan kan untuk menjadi salah satu juaranya. Tapi kadang kita juga perlu bersaing dengan kompetitor lainnya. Atau juga kadang kita tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa kita harus berjuang di kompetisi tersebut. Atau juga kita bisa gagal. Nah, jadinya menurut saya koreksi diri, kemudian refleksi diri itu adalah suatu perenungan yang terbaik. Kita saat sudah tahu kelemahan kita di mana, titik terendah kita saat itu apa,
otomatis kita juga akan punya plan ke depannya. Kemudian yang kedua adalah dengan kita menguatkan diri kita, karena sejatinya pemerkuat atau juga hal yang menguatkan saat kita di posisi kegagalan adalah diri kita yang utama. Dan yang kedua, dukungan dari orang-orang terdekat adalah ibaratnya sebagai hal tambahan atau pelengkap. Tapi intinya adalah dari diri kita dulu. Kemudian saat itu yang menjadi strategi saya untuk menghadapi kegagalan tersebut adalah dengan berpikir positif tadi, yaitu positive thinking oriented. Kalau kita sudah memikirkan hal-hal selalu menjadi hal yang indah dan terbaik, apapun keputusan nantinya, insya Allah itu juga akan memberikan hasil yang positif juga. Karena sebenarnya apa yang kita jalani saat ini sudah diatur dengan Tuhan. Tinggal bagaimana kita melengkapinya dengan usaha, dengan ikhtiar kita. Nah, sehingga jangan takut ya teman-teman semua untuk menghadapi yang namanya kegagalan. Karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Sehingga memang saat kita berbicara seperti ini, sepertinya mudah ya teman-teman. Tapi untuk realisasinya pasti juga menjadi hal yang sulit. Tapi hidup terus berjalan, kita harus selalu menjadi orang yang berproses. Karena tadi salah satu quotes yang saya berikan adalah bahwa hidup adalah proses untuk belajar, berjuang, dan juga bagaimana kita bisa berproses menjadi insan yang lebih baik. Jadi, sekali lagi, jangan takut untuk menghadapi yang namanya kegagalan dan jangan pernah hilang harapan. Oke, seperti itu Kak Anas. Oke Kak, terima kasih jawabannya Kak. Cukup membantu. Oke, saya tanyakan ke penanya Isnur Fadilah. Bagaimana, apakah ada feedback untuk Isnur Fadilah? Gimana? Baik, terima kasih atas solusinya Kak. Cukup buat saya, terima kasih. Sama-sama Kak, semangat terus ya Kak. Oke. Oke Kak, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Novi Pujalestari. Halo Kak, izin bertanya. Bagaimana cara terbaik kita untuk menghadapi orang-orang yang memandang sebelah mata akan karya yang kita miliki Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Cara agar kita menghindari mungkin toxic person ya teman-teman. Orang-orang yang menganggap kita remeh, atau juga orang-orang yang kurang mempercayai kita, atau juga tidak percaya nih dengan kemampuan kita. Nah, mungkin kunci utamanya adalah dengan kita bisa membuktikan lewat karya dan prestasi yang kita punyai. Nah, memang orang yang ibaratnya dianggap remeh itu pasti ada saja dalam lingkungan kita, hingga orang-orang yang sukses pun juga banyak yang nggak suka, banyak yang menganggap enteng orang tersebut gitu. Nah, apalagi saya juga yang notabene adalah orang yang masih belajar, masih harus banyak berproses. Saat kita tahu orang-orang di sekitar kita ada yang menganggap remeh kita, jangan khawatir karena itu tandanya kita masih diberikan suatu cambuk untuk men-challenge diri kita, menantang diri kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita bisa menjawab tantangan itu, berarti menunjukkan bahwa kita salah satu orang yang kuat, kita yang tangguh, dan juga orang yang teguh. Jadi jangan khawatir, nggak usah sedih, misalkan ada orang-orang yang menganggap sebelah mata atau menganggap remeh, jadikan itu sebagai pecutan bagi diri kita, pembelajaran bagi diri kita, tapi kita tetap selalu berbuat baik kepada siapapun. Karena kalau kita sudah menanam hal-hal yang baik, insya Allah apa yang akan kita tuai dan kita petik nantinya juga akan indah. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Untuk penanya Novi Pujalestari, apakah ada feedback? Oke. Mungkin sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Arini. Izin bertanya, Kak, bagaimana caranya kita mengatasi quarter life crisis di mana seseorang yang mengalami hal tersebut mempertanyakan identitas diri atau tujuan hidupnya itu apa? Oke, Kak, mungkin bisa langsung dijawab, Kak.
Oke, menghadapi kondisi quarter life crisis ya, di mana kita pengen tahu sih sejatinya jati diri kita tuh seperti apa, sebenarnya kita tuh orang yang seperti apa sih gitu. Yang pertama adalah dengan kita tahu dulu kelebihan kelemahan kita sedini mungkin. Memang mengidentifikasi yang namanya kelebihan kelemahan diri itu bukanlah hal yang mudah ya teman-teman. Bahkan saat ditanya, kamu kelebihan sama kelemahannya apa sih? Mungkin kita juga sedikit kebingungan atau kita mungkin ragu untuk mengutarakan, misalkan ditanya seperti itu. Tapi menurut saya, pasti setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Yang pertama adalah dengan kita mengidentifikasi strength dan juga weakness dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah dengan kita harus tahu betul bahwa kita punya bakat yang dianugerahi oleh Tuhan. Nah, kita tahu bakat itu dari mana? Dari kita mempelajari kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar dari kehidupan kita. Mana sih yang sekiranya menjadi kekuatan aku nih, atau juga mana sih yang bisa memberikan kontribusi buat diriku tuh di bakat apa, di kemampuan yang mana. Nah, itu juga harus atau menjadi salah satu hal yang penting saat kita memetakan bakat terus minat kita seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita bertukar pikiran, brainstorming dengan teman-teman di sekitar kita. Kita tentunya punya teman atau juga punya sahabat. Nah, di sana kita pergunakan atau manfaatkan dengan apa? Dengan kita membangun relasi yang positif untuk kita saling mengutarakan pendapat satu sama lain. Kita nantinya mau seperti apa, visi misinya bagaimana. Nah, itu juga bisa teman-teman mulai dengan teman-teman membuat make to do list tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana teman-teman mulai dari sekarang merancang nih apa salahnya teman-teman untuk merancang hal-hal yang sederhana atau simple mulai dari sekarang. Nah, tentunya itu bukan hal yang rugi kan teman-teman. Misalkan dari jam sekian sampai sekian, nah mau kegiatannya apa? Atau di hari ini kegiatannya mau diisi apa? Mau bagaimana? Nah, itu insya Allah juga akan menuntun teman-teman semakin tahu diri teman-teman seperti apa. Kemudian yang keempat adalah dengan teman-teman terus selalu optimis bahwa teman-teman bisa melewati segala hal. Entah itu hal yang sulit atau hal yang menjadi cita-cita teman-teman, tentunya tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Cukup, Kak Anas. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Dari penanya, bagaimana? Apakah ada sanggahan atau feedback dari Kak Arini? Kak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari junior ya. Saya izin bertanya Kak, bagaimana agar kita tetap terbiasa untuk melakukan atau mencoba sesuatu yang baru? Karena ketika saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman tersebut, saya akhirnya tetap akan kembali ke zona nyaman tersebut. Jadi, bagaimana cara saya mengatasi hal tersebut? Ya Kak, mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oke, terima kasih. Keluar dari zona nyaman memang saya akui bukan hal yang mudah ya teman-teman, karena ibaratnya itu bukan menjadi kebiasaan kita atau juga bukan menjadi pattern hidup kita atau pola kehidupan kita. Tapi tidak serta-merta kita harus berada di luar zona nyaman kita, tapi sesekali atau juga mungkin diselang-seling ya teman-teman, saat kita keluar dari zona nyaman, di suatu waktu kita bisa kembali lagi ke zona nyaman. Untuk apa? Untuk kita bisa merefresh diri kita lagi, kemudian kita bisa menakar, menilai apakah tadi kita sudah berada di luar zona nyaman tuh sudah merupakan langkah yang tepat atau belum, atau juga kita sudah melakukan hal-hal yang maksimal belum untuk diri kita atau tepat belum buat diri kita. Nah, itu mungkin hal yang bisa membantu. Kemudian selain itu, menurut saya pribadi, saat kita keluar zona nyaman itu justru akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga. Saya pernah saat itu berada di luar zona nyaman saya termasuk orang yang kurang suka untuk menonton film-film dari luar negeri, teman-teman. Nah, saya lebih suka film-film yang asalnya dari negara kita, Indonesia. Tapi, saat saya di suatu waktu diajak oleh teman, saat itu menonton film dari luar negeri, punya edukasi yang sangat bagus, saat itu saya mencerna poin-poin penting atau nilai-nilai yang ada dalam film
tersebut dari situ menjadi salah satu hal yang membuka cakrawala diri saya atau pikiran saya. Oh, ternyata seperti ini ya kalau kita juga bisa menambah informasi atau wawasan kita lewat film-film dari luar negeri, dan nggak kalah edukatifnya loh dengan film-film yang ada di Indonesia, misalkan menurut saya pribadi. Nah, itu juga yang menjadi salah satu hal kenapa saya perlu nih untuk mencoba hal-hal baru, mencoba tantangan-tantangan baru seperti itu. Nah, itu juga bisa diterapkan di hal-hal lainnya. Memang untuk stay di zona yang notabene bukan zona nyaman kita adalah suatu hal yang sulit, seperti layaknya kita mempertahankan suatu komitmen, teman-teman. Tapi justru itu menjadi salah satu hal yang bisa memvariasikan diri kita, bisa membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Saat teman-teman memilih untuk keluar dari zona nyaman, teman-teman perlu mempertimbangkan berbagai hal, karena hidup itu adalah pilihan dan ada di tangan teman-teman semua di sini. Saat teman-teman sudah memilih hal tersebut, maka harus selalu bertahan dan juga konsisten dengan pilihan yang sudah teman-teman pilih tadi, karena itu yang nantinya juga akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang bisa mempelajari universitas kehidupan. Seperti itu, Kak Anas. Kak, terima kasih jawabannya. Dari penanya, apakah ada feedback dari Kak Junior? Enggak, Kak. Sudah jelas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih, Kak. Baik, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, Kak, untuk malam hari ini dari Kak Sarah dari Bogor. Mungkin ini pertanyaannya agak mirip sama pertanyaan yang tadi ya, yang pertanyaan sebelumnya. Tapi nggak apa-apa dah. Oke, izin bertanya, bagaimana caranya memanage diri dalam membentuk pola kebiasaan yang produktif, baik dalam mengatur waktu maupun tetap stay dalam kebiasaan yang baru tersebut? Karena yang saya alami, mencoba hal baru hanya bertahan beberapa hari saja, setelah itu kembali kebiasaan lama. Mohon solusinya, Kak. Oke, Kak, mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin saya merefresh jawaban yang tadi ya, atau juga mengulang sedikit, meringkas sedikit, agar kita bisa selalu berkomitmen dan konsisten dalam zona tidak nyaman kita atau di luar zona nyaman kita. Yang pertama adalah kita dari awal memang itu sudah menjadi pilihan kita. Artinya itu adalah ibaratnya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Mau tidak mau kita harus menjalani apa yang sudah kita ambil. Kemudian yang kedua adalah saat kita jenuh misalkan nih, sudah ada di luar zona nyaman kita. Tidak ada salahnya juga untuk kita berada lagi di zona nyaman kita, tapi jangan sampai melupakan zona di luar zona nyaman kita. Karena apa? Karena dengan kita bisa menyeimbangkan kedua hal itu, kita bisa mendapatkan atau memetik pelajaran-pelajaran baru. Kita bisa belajar dari sana. Kalau kita sudah punya ritme kehidupan yang naik turun, up and down, kita punya warna-warni kehidupan, nah itu insya Allah bisa memberikan kita menjadi orang yang semakin dewasa, orang yang bisa berproses dengan baik, dan kita juga nantinya bisa menularkan hal yang baik ke orang lain. Seperti itu, Kak Anas. Oke, Kak, terima kasih. Dari penanya, apakah ada feedback dari Kak Sarah? Oke, Kak, sudah cukup jelas. Mungkin itu pertanyaan terakhir, karena mengingat waktu sudah pukul 23.01 ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Yasmin atas materi dan juga jawabannya yang membuat kita menambah ilmu dan wawasan mengenai kiat-kiat milenial menjadi produktif ya, Kak. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Untuk teman-teman peserta, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih juga kepada Kak Anas dan juga teman-teman semua di sini yang sampai sekarang masih stay dan juga bergabung. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga kita di lain waktu atau lain kesempatan bisa berjumpa kembali dengan kakak semua di sini. Senang sekali bisa sharing bersama. Terima kasih.
Oke, Kak. Untuk Kak operator mungkin bisa diambil alih ya. Ya, ini di sini ada 3 slide. Jadi aku bakal foto 3 kali. Nah kan nggak tahu posisinya di mana, jadi bergaya aja ya di 3-3-nya. Mulai ya, 1, 2, 3. Sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Sekarang slide yang terakhir. 1, 2, 3. Udah selesai. Terima kasih. Kembali ke Kak Anas. Oke, terima kasih kepada Kak Sita telah melakukan screenshot untuk mengabadikan momen kita hari ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Rangkaian acara pada malam hari ini sudah terlaksanakan dengan cukup baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita hari ini, Kak Yasmin. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Kak Yasmin selaku narasumber yang telah berbagi ilmu luar biasa. Juga terima kasih kepada teman-teman peserta seminar pada malam hari ini yang telah antusias menyimak dan juga bertanya. Baiklah teman-teman sekalian, demikian seminar online pada malam hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta atas partisipasinya. Untuk e-sertifikat akan dibagikan kepada seluruh peserta yang mengisi feedback yang telah di-share di kolom chat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.